Granger, seorang pemburu iblis yang berada di antara manusia dan iblis, selalu lebih suka menyendiri. Namun, jika seseorang dapat memasuki dunianya, mereka akan menyadari betapa mengerikannya dunia itu. Raungan dan teriakan melengking yang tak henti-hentinya terus-menerus memekakan telinga dan hatinya. Saat ia menghunus senjata pemakan iblisnya dan melepaskan hujan peluru, lolongan iblis yang menyakitkan menjadi requiem yang dimainkan di kedalaman jiwanya. Hanya jalinan jeritan kematian mereka dan suara tembakan yang dapat menenggelamkan kebisingan yang menyiksanya setiap hari. Setiap tembakan yang dilepaskan oleh Granger bukan hanya penampilannya melawan abis, tetapi juga ekspresi ratapannya. Sonata peluru, kota tanpa nama di tepi Kekaisaran Monian adalah tujuan Granger untuk perjalanan ini. Dia berjalan dengan tenang, syal merah terang di lehernya memancarkan aura yang menakutkan. Kulitnya sepucat perkamen, dengan kerah tinggi menutupi setengah wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang muram. Granger berjalan ke pinggiran kota, sepenuhnya menyadari apa yang menunggunya. Meskipun geraman mereka yang dalam sulit ditangkap, denging di telinganya yang ia benci semakin keras. Tiba-tiba, sebuah melodi yang familiar menarik perhatian Granger. Seorang anak duduk di jalan, memainkan sebuah lagu dengan serulingnya. Itu adalah High Element of Light, sebuah lagu yang sering didengarnya saat ia masih kecil. Masa kecil Granger tragis, setidaknya begitulah. Suatu malam, kotanya diserang oleh setan. Karena tidak ada tempat untuk lari, orang tua Granger menyembunyikannya di sebuah ruang kecil di bawah lantai papan. Saat setan-setan itu masuk dan menyeret orang tuanya pergi, tangisan mereka dan geraman setan meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati mudanya. Kenangan itu berubah menjadi dengingan terus-menerus di telinganya, menyiksa Granger malam demi malam. Rasa sakit itu menyebabkan dia menjauhkan diri dari orang lain dan dia menjadi semakin penyendiri. Sampai suatu hari sebuah melodi yang indah dan lembut menenangkan dengingan itu, seperti tangan hangat di hatinya, memberinya saat-saat damai yang hampir terlupakannya. Untuk pertama kalinya, ia keluar dari dunianya yang kacau dan mendongak melihat seorang pendeta memainkan biola. Apa nama karya ini? Pendeta itu mengeluarkan pena dan kertas dari sakunya dan menuliskan kata-kata, himni cahaya. Ternyata pendeta itu pernah menjadi pemimpin paduan suara biara cahaya. Tugasnya adalah menenangkan hati orang-orang yang menderita dengan suaranya. Namun bertahun-tahun yang lalu, ketika Alice menyusup ke kota Lumina dan membuat kota itu kacau, pendeta itu diserang oleh setan dan kehilangan kemampuan untuk berbicara. Namun alih-alih berkubang dalam keputusasaan, ia mengambil biola dan terus membantu orang lain melalui musik. Mungkin suara biola itu terlalu menggoda. Granger keluar dari dunianya dan mengikuti pendeta itu ke biara. Ia bahkan mencoba belajar biola tetapi yang dihasilkannya hanya suara-suara yang tidak selaras. Sepertinya aku tidak punya bakat, keluh Granger yang putus asa. Pendeta itu tersenyum dan menunjukkan kepadanya bahwa melodi sejati tidak datang dari bakat, tetapi dari kebaikan dan ketekunan dalam hati seseorang. Dan dalam aspek ini, dia yakin Granger punya banyak bakat. Granger, yang gagal membuat banyak kemajuan dalam bermusik, menunjukkan bakat luar biasa dalam memburu iblis. Para pemimpin gereja secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan barisan pemburu iblis mereka, bahkan memberinya senjata khusus, sepasang senjata pemakan iblis yang dapat menyerap energi iblis dan mengubahnya menjadi peluru khusus pembunuh iblis. Beberapa teman yang dimilikinya, termasuk Alucard, mengundangnya untuk berburu iblis bersama, tetapi Granger menolaknya. Meskipun musik pendeta telah menyembuhkan dunianya yang kacau, malam ketika orang tuanya meninggal masih membekas di hatinya seperti luka permanen, berdarah jika disentuh sedikit saja. Pendeta itu menghargai keputusan Granger. Ia percaya bahwa luka yang paling dalam pun dapat disembuhkan suatu hari nanti, dan anak yang pendiam dan lembut ini pada akhirnya akan menerima masa lalu dan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Tetapi hari itu tidak akan pernah tiba. Di Roth, sang pangeran abis
memimpin pasukan abisalnya melalui hutan terang bulan untuk menyerang Kekaisaran Monian. Sebagai tanggapan, gereja cahaya merekrut para pemburu iblis untuk bersiap menghadapi perang yang akan datang. Melihat Granger gelisah dengan hal ini, pendeta itu mengizinkannya untuk meninggalkan biara untuk memutuskan masa depannya. Apakah ia memilih untuk tetap menjadi pemburu iblis atau tidak? Biara akan selalu menjadi rumahnya, namun saat Granger kembali ke biara, yang ia lihat hanyalah reruntuhan yang terbakar dan pendeta yang tergeletak di genangan darah. Setan telah menyerang, pilihan apapun yang dibuatnya tidak lagi memiliki arti apapun. Tangan pendeta itu masih memegang busur biola. Granger hampir bisa membayangkan pendeta itu dengan tenang memainkan requiem terakhirnya saat para iblis menyerang. Dering itu kembali menyerang dunianya. Namun kali ini, tidak akan ada himne cahaya yang bisa menenangkannya. Tidak akan ada seorang pun yang tersenyum dan menghibur rasa sakitnya. Tidak ada seorang pun yang memainkan lagu pengantar tidur untuk membantunya tidur. Bagaimana dia bisa membungkam suara yang menusuk ini? Kegilaan yang merayap ini, kemarahan yang memekakan telinga di dadanya, merasakan kehadiran jiwa yang hidup, para iblis yang ditempatkan di dekatnya mendekat. Granger mengeluarkan senjatanya dan memulai pertunjukan yang heboh. Saat ratapan para iblis semakin keras, suara peluru pun ikut terdengar. Kedua hiruk-pikuk itu terjalin menjadi requiem agung, menenggelamkan dengingan di telinga Granger. Ia tiba-tiba menyadari bahwa baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk meredakan rasa sakit. Darah dibalas darah, sampai semua kejahatan mati dan lenyap. Setelah itu, Granger resmi menjadi pemburu iblis. Ia menamai salah satu senjatanya Edirge, dan memodifikasi senjata lainnya menjadi meriam dan memasangnya di kotak biola pendeta, yang ia beri nama Requiem. Ia melilitkan perban di tangannya untuk mencegah pertumpahan darah mengotori tangan yang dulu ingin belajar biola. Sejak saat itu, setiap perburuan menjadi requiem untuk yang hilang. Kenangan yang muncul ke permukaan hancur lagi. Perhatian Granger kembali tertuju pada masa kini. Sejak menginjakan kaki di kota kecil ini, dengingan di telinganya tak kunjung berhenti. Tetapi ia tahu bahwa semuanya akan segera tenang. Dia berjongkok dan dengan lembut meletakkan beberapa koin di depan anak itu. Saat Ave Maria yang mencapai akhir, sonata kematian sang pemburu iblis akan segera dimulai. Staccato! Setelannya merdu. Simfoni kehancuran. Aku akan menciptakan sonata kematian terbaik untuk mereka. Musuhku akan beristirahat selama-lamanya. Crescendo! Simfoni kehancuran. Staccato. Crescendo. Aku tidak bertarung untuk orang lain, hanya diriku sendiri. Simfoni kehancuran.
Ini tidak akan berhenti. Begitu juga dendamku. Staccato. Peluru siap. Aku akan menciptakan sonata kematian terbaik untuk mereka. Enemy has slain Lord. Your team destroyed a turret. Jangan mencoba kabur dariku. Nada yang bagus. Simfoni kehancuran. Our turret is under attack. Simfoni kehancuran. Crescendo. Our Simfoni turret has been kehancuran. destroyed. Our turret has been destroyed. Your team destroyed the turret. Your team destroyed the turret. Crescendo. Slain an enemy. Simfoni kehancuran. Crescendo. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Spree. Crescendo. Simfoni kehancuran.